nggih. Nggih, Matur Bapak. nuwun Pak Indra. Kita Nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. nggih berikutnya ke Mas Ahmad Acang foto. Terima kasih Bapak. Pak Ahmad. Nggih, Bapak. Oh, nggih Pak Ahmad. Pak Ahmad ini di Wonosobo ya? Ya, Bapak, Wonosobo. Di SMP ya. SMP. Ahmad ini Ustadz muda ini. Barakallah. Ahmad. Ya. Nggih, Bapak. Itu PTK-nya apa PTK-nya? PTK-nya upaya meningkatkan hasil belajar materi, meyakini kitab-kitab Allah dengan menggunakan metode problem based learning. Oh, metode apa? Problem based learning, Bapak. PBL. Oke, itu PTK-nya ya. Ya. Terus kalau modulnya? Modulnya yang untuk ini dampak negatif hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Hibah ya. Ya, Dampak hibah dan tabayun. Betul. Hibah itu kalau bahasa Wonosobonya gosip ya. Semakin dia gosok semakin sip. Betul. Gosip semakin dia gosok semakin sip. Hibah, namimah, apalagi fitnah itu haram. Hibah, namimah, apalagi fitnah itu kan haram. Oke. Mas Ahmad, gimana jaringannya, bagus apa enggak? Ya lumayan Bapak, tapi kadang putus. Tapi saat ini masih stabil, aman insya Allah. Maksud saya kalau jaringannya rada kurang bersahabat ya bisa keluar dari rumah ke teras atau kemana. Aman ini pakai wifi ya Pak, wifi sekolahan. Ya. Pak Ahmad. Oke. Dalam aktivitas belajar mengajar panjenengan di SMP itu kadang-kadang sering soal ya, soal ujian. Dalam soal ujian itu kita sering mengenal ada soal HOTS apa sih? Soal order thinking skill. Iya. Maksudnya apa itu? Pendekatan pembelajaran dengan mengasah pola pikir siswa supaya lebih kritis dalam mendalami sebuah materi dengan stimulus yang ada, baik stimulus hubungannya dengan teknologi maupun klasikal. Di dalam HOT ini peserta didik atau siswa itu kita ajak untuk berpikir kritis ya. Berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, berpikir analisis. Itu tujuannya apa? Kemampuan apa? Ingin mengeksplor untuk menggali kemampuan apa tuh? Tujuan dari HOTS itu tadi Bapak? Betul, apa aja? Tujuan dari HOTS itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu Bapak. Jadi adanya HOTS itu diharapkan nanti kualitas pembelajaran dan juga lulusan itu siswa-siswanya itu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira seperti itu. Iya. Itu kan teorinya kritis, kreatif, inovatif, ya, kemampuan komunikasi begitu, nggih. Iya. Nah, itu pemecahan masalah, berpikir kreatif, ya, berpikir kritis, berpikir argumentatif. Ujung-ujungnya nanti decision making, mengambil keputusan. Nah, peserta itu siswa itu diarahkan ke sana gitu. Jadi bukan hot mesti berpikir tinggi aja. Tapi maksudnya siswa itu diajak supaya berpikir kreatif. Iya. Bukan guru itu bukan one man show, bukan Superman yang paling hebat. Jadi siswa itu diajak berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah. Kadang-kadang nggak suka menjawab argumentatif.
Yang penting argumennya baik. Gitu. Ujung-ujungnya nanti supaya bisa mengambil keputusan dengan apa. Oke Pak Ahmad, hari itu yang bisa saya konfirmasi Untuk kepada jenengan. P5-nya saya mengambil Bhinneka Tunggal Ika, Bapak. Berbeda dengan yang Ya. lain ini. Tadi belum ditanyain ya, kita sampaikan. Untuk P5-nya, Bapak, saya mengambilnya Ya. tema Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tadi kan Luar yang lain biasa. mengambil gaya hidup berkelanjutan ya, saya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Yang mungkin Sudah. jarang. Ya. Oke, begitu Bapak. Iya, salah Pak. Oke, ini yang lain saya sudahi malah dia masih kurang nih Pak Ahmad, ya Allah. Iya. Jadi pusing nih Bapak ya. Kelimanya itu proyeknya apa Pak Ahmad ini? Proyeknya adalah anak itu dengan mengenal Bhinneka Tunggal Ika itu mereka anak-anak bisa menghasilkan karya berupa maket rumah-rumah adat, kemudian tari-tarian, kita memperkenalkan kekayaan Indonesia, keberagaman dan heterogennya Indonesia begitu melalui tarian, lagu-lagu daerah, rumah-rumah adat, baju adat dan sebagainya. Jadi di proyeknya nanti anak membuat maket atau miniatur dari keberagaman yang ada di Indonesia. Begitu Bapak. Keberagaman deh temanya ya. Proyeknya pada keberagaman ya. Iya. Makanya orang-orang tua kita dulu pernah mengatakan bersatu kita teguh. Ya, bercerai kita runtuh. Kita kawin lagi, ya, kita runtuh ya. Oh, jangan Bapak. Iya, kan bersatu kita Oke, teguh, siap. bercerai kita runtuh. Kawin Kata lagi. guru-guru KAI, al-ittihadu asasun nijah. Persatuan dan kesatuan merupakan pokok dari kemenangan. Iya. Bagaimana kalau cuma sapu lidi cuma 5, nggak bisa membuang bangkai tikus, nggak bisa. Tapi kalau 20 sapu lidi, jangankan bangkai tikus, kerbau mati aja kita bisa buang. Wow, Betapa pentingnya satu keberagaman. Bertanya sama Ibu Farhatun, kalau di belakang rumahnya bunganya cuma bunga dahlia aja, ya kita monoton. Tapi ada bunga dahlia, ada bunga yang lain-lain ya, kan beragam, indah. Oke. Terima kasih Bapak. Sampun nggih. Disudahi nggih Oke, Pak. sampun. Ya. Oke. Nanti kalau kita ngobrol panjang lagi ya boleh. Siap Bapak. Ambil bawa tempe kemul. Siap. Terakhir itu Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bapak. Selanjutnya Pak siapa ayo? Pak. Siapa yang siap? Ya Bapak. Oke, kula Bapak. Siapa? Pak Ahmad Atal Aidi. Ahmad Atal Aidi. Ya. Bukan Aidit ya? Bukan Bapak. Ahmad Atal Aidi. Jadi Pak Atta ya? Ya. Temanya apa? Tema modulnya tadi dampak negatif hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Dampak negatif hibah ya. Hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Coba Pak, jelaskan ringkas saja. Ya. Di situ nanti peserta didik diberikan pemahaman terkait apa itu hibah dan juga dampaknya. Kemudian diberikan pemahaman terkait dengan konsep tabayun, serta diberikan ilustrasi untuk menumbuhkan harmoni sosial dengan cara menjauhi hibah dan menumbuhkan sikap tabayun dalam memanfaatkan media sosial. Jadi pembelajaran ini kita juga kolaborasikan dengan APAD 21, yaitu kita memanfaatkan teknologi, anak mencari informasi lewat HP, mana yang hoax, mana yang fakta, kemudian latihan untuk mentabayunkan dengan mengkomparkan dari sumber lain terkait dengan informasi tersebut. Kira-kira demikian, Bapak. Mas Ahmad, sudah siap Al-Qur'annya? Oke. Siap, Bapak. Buka secara acak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baca 2 ayat. Al-An'am ayat 152. Oke. 2 ayat, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Masih. Malih? Wala taqrobu Ye. malal yatimi. La taqrobu bacaan apa itu? La taqrobu itu mat tobingi. Lanya tok juga sama ya. Ya, sama. Malal yatimi. Malal yatim itu alif lam komariah karena ada alif lam al dibaca jelas. Oke. Bisa ya semuanya ya. Oke. Aman. Tadi temanya tak lupa temanya tentang apa tadi temanya ya? Dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ghibah berkaitan dengan pendidikan Pancasilanya di mana, Pak? Pendidikan Pancasila itu masuk ke sila 2, Pak. Akhlakul karimah, kemudian apa namanya kan kalau butir-butir Pancasila di sila kedua itu kan banyak, Pak. Salah satunya itu kan menghindari diskriminasi, kemudian apa namanya mengembangkan sikap saling menghormati, menyayangi. Kan ini masuk karena kita dengan berghibah itu akan muncul konflik. Lah dengan bertabayun maka kita akan muncul kembali rasa saling menghormati, kasih sayang. Makanya butir sila kedua ini cocok karena masuk semuanya rangkaian-rangkaian yang kita sampaikan dalam pembelajaran tema ini. Juga ada di situ butirnya kan membela keberanian dan juga keadilan. Jadi kita harus menegakkan yang namanya kebenaran. Makanya ghibah itu meskipun buruk, tapi lebih buruk lagi karena semuanya itu tidak ada yang benar. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka itu ghibah. Kalau kita membicarakan orang lain dan itu salah, itu jadinya fitnah. Jadi dua-duanya sangat-sangat berbahaya. Makanya itu cocok kalau kita korelasikan dengan Pancasila, ya masuk ke sila kedua itu dengan butir-butir yang ada. Gitu kira-kira. Oke, Pak Ahmad. Tadi kan hibah. Nah, untuk menjembatani bahwa siswa itu agar tidak suka hibah itu apa langkah-langkahnya, Pak? Nah, kita tadi yang kami sampaikan bahwa hibah ini korelasinya nanti hubungannya dengan materi tabayun. Ketika anak suka atau sudah terlanjur berhibah, maka kita kasih kisi-kisi atau trik-triknya. Bagaimana caranya menghindarinya? Satu, kita mengalihkan pembicaraan orang yang mengajak hibah tersebut. Yang kedua, kita tinggalkan aja atau kita abaikan. Yang ketiga, kita coba tabayunkan, kita klarifikasikan terkait apa yang dibicarakan oleh anak tersebut. Jadi kita berikan praktik langsung. Anak-anak, kalau nanti temanmu ya ada yang mengajak hibah, lakukan cara-cara ini, terakhir tabayunkan. Begitu kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya siap. Pak siapa yuk yang sudah siap? Husein, Bapak. Pak siapa? Husein Arijal ya. Oke.